Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 7 di halaman 152, kemudian lembar aktivitas 8 di halaman 154 di buku paket IPS Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas 7 semester 2 Kurikulum Merdeka. Kita baca dari halaman 152 terlebih dahulu. Lembar aktivitas 7, aktivitas individu. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan Candi Langgam Jawa Tengah dengan Candi Langgam Jawa Timur? Jawabannya, perbedaan antara Candi Langgam Jawa Tengah dan Candi Langgam Jawa Timur melibatkan beberapa aspek seperti bentuk bangunan candi, relief candi, dan letak dan posisi candi induk. 1. Bentuk bangunan candi. Kebanyakan candi di Jawa Tengah berbentuk tambun dengan atap berupa stupa yang berundak-undak, umumnya terdiri dari 3 tingkatan. Sementara itu candi di Jawa Timur berbentuk lebih ramping dengan atap bertingkat mengecil ke atas. Yang kedua, relief candi. Candi Langgam di Jawa Tengah memiliki relief yang timbul agak tinggi, sementara di Jawa Timur reliefnya tidak terlalu timbul. Selain itu, pada Langgam Jawa Tengah, hiasan lukisan lebih terkesan naturalis, sementara Langgam Jawa Timur berbentuk simbolis. Yang ketiga, letak dan posisi candi induk. Dalam Candi Langgam Jawa Tengah, misalnya, candi induk terletak di tengah dalam halaman dan menghadap ke arah timur. Candi induk pada Langgam Jawa Tengah dikelilingi jajaran candi-candi perwara yang lebih kecil dalam barisan rapi. Sementara itu, pada Langgam Jawa Timur, candi induk terletak di belakang halaman dan menghadap ke arah barat. Sementara itu, candi perwara pada Langgam Jawa Timur ini terletak di depan candi utama atau candi induk. Nah, itulah jawabannya untuk lembar aktivitas 7. Silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Kita lanjut lagi ke halaman 154. Lembar aktivitas 8, aktivitas individu. Bagaimana kebenaran dari teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara? Coba kalian analisis dan pilih salah satu yang menurut kalian tepat sebagai awal mula masuknya Islam di Indonesia. Oke, langsung saja jawabannya sebagai berikut. Tentang masuknya Islam ke Nusantara, ada beberapa teori yang menguraikan bagaimana Islam pertama kali masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu teori yang cukup diterima adalah teori Wali Songo. Menurut teori ini, Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para wali atau tokoh sufi yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah ulama yang melakukan misi dakwah Islam di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di kalangan masyarakat setempat. Wali Songo melakukan dakwah dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati tradisi budaya setempat. Mereka menggabungkan unsur-unsur agama Islam dengan kepercayaan lokal, sehingga memudahkan konversi penduduk setempat ke Islam. Metode ini sangat efektif dan menghasilkan toleransi agama yang kuat di Indonesia. Teori Wali Songo dipilih sebagai salah satu teori yang tepat karena mereka berperan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, dan pendekatan mereka yang toleran memungkinkan Islam untuk berkembang secara damai di Nusantara. Ini juga sesuai dengan pengamatan sejarah dan budaya di Indonesia, di mana Islam diakui sebagai salah satu agama utama dengan pengaruh yang kuat. Nah, itulah jawabannya untuk lembar aktivitas 8. Silakan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.